terdengar suara tiupan sangkala atau terompet kuno yang bergema jauh, disusul suara detak jam mekanik yang semakin cepat. Kemunculan makro butiran pasir di atas permukaan gong yang bergetar hebat. Perlahan kamera menjauh memperlihatkan gunungan wayang yang tertancap kokoh. Namun bayangannya di dinding tampak bergoyang seperti sedang terjadi gempa. Kabut di puncak gunung, arus air laut yang gelisah, dan angka digital 13, 11, 2026 yang berkedip di antara rasi bintang Bima Sakti. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, katoron pindah kiamat. Sedulur, di tanah Nusantara ini, waktu tidak pernah berjalan seperti anak panah yang melesat lalu hilang di ujung cakrawala. Leluhur kita mengenalnya sebagai Cokro Manggilingan, sebuah roda waktu raksasa yang terus berputar, menyeret jiwa-jiwa melintasi siklus kejayaan, kehancuran, dan kebangkitan kembali. Kini, mata dunia sedang tertuju pada satu titik koordinat waktu, tahun 2026. Bagi nalar modern, 2026 adalah tahun peringatan. Ilmuwan Heinz von Förster lewat perhitungan matematisnya telah memprediksi tanggal 13 November 2026 sebagai titik singularitas, sebuah ambang kritis di mana populasi manusia dan beban bumi mencapai batas jenuhnya. Di saat yang sama, Doomsday Clock atau jam kiamat terus berdetak, menyisakan hitungan detik menuju tengah malam kehancuran. Namun, bagi batin orang Jawa yang memegang teguh serat Kalatida, kegelisahan global ini bukanlah hal baru. Ini adalah getaran dari Kidung Goro-Goro, sebuah fase pembersihan kosmis di mana alam semesta sedang bersuara dan manusia sedang diuji dalam tungku api angkara murka. Tahun 2026 bukan sekadar angka di kalender Masehi. Ia adalah pintu gerbang transisi energi. Kita sedang dipaksa keluar dari pekatnya zaman kala Bendu, era kegelapan yang penuh fitnah dan kekacauan, menuju fajar zaman kala Subah yang menjanjikan cahaya. Dengarlah isyarat ini. Apakah kita akan hancur tergilas roda waktu, ataukah kita mampu melampaui gerbang ini dengan selamat? Mari kita selami lebih dalam, membaca tanda-tanda alam yang tersirat di balik ramalan dan realita. Apa yang sebenarnya terjadi di tahun 2026? Mengapa getarannya terasa begitu hebat hingga ke relung jiwa masyarakat Jawa? Leluhur kita melalui ramalan Jayabaya telah memberikan kisi-kisi tentang datangnya era Goro-Goro. Tandanya jelas, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange. Secara harfiah, sungai kehilangan kedalamannya, merujuk pada krisis air dan kerusakan alam yang kini kita saksikan secara global. Pasar kehilangan suaranya, menggambarkan pergeseran ekonomi yang tak lagi memiliki denyut kemanusiaan. Namun, lihatlah lebih dekat. Sains menyebut fenomena ini sebagai singularitas 2026.
Riset Heinz von Förster menunjukkan bahwa pada titik ini, sistem dunia yang kita kenal akan mengalami kemacetan total akibat beban populasi. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah saat di mana zaman Kalabendu mencapai puncaknya. Dalam serat kuno, tanda sosialnya lebih ngeri lagi. Wong bener dadi keler, wong salah malah bungah. Orang jujur tersisih, sementara kelicikan dirayakan. Inilah yang disebut kiamat moral. Tahun 2026 diprediksi sebagai titik jenuh, di mana alam semesta mulai melakukan seleksi atau screening massal. Tapi di tengah kemelut ini, ada sebuah tanda yang paling dinanti. Munculnya isyarat langit yang disebut sebagai lintang kemukus atau komet yang membelah angkasa. Bagi sebagian orang, ini adalah simbol kehancuran. Namun bagi para pencari kebenaran, inilah tanda bahwa Satrio Piningit sudah mulai menapakkan kakinya di bumi Nusantara. Pertanyaannya, apakah kita termasuk mereka yang akan tergilas perubahan? Atau mereka yang terpilih untuk menyaksikan lahirnya fajar baru? Kalau di part 1, kita membahas tanda pertama yang mulai muncul. Sekarang semuanya jadi lebih nyata. Tepat pukul 02.17 dini hari, ribuan orang melaporkan hal yang sama. Langit tiba-tiba berubah menjadi merah gelap. Bukan saat fajar, tapi di tengah malam. Suara dengungan terdengar dari atas, seperti sesuatu yang sangat besar bergerak di balik awan. Hewan-hewan mulai gelisah. Burung beterbangan tanpa arah. Anjing melolong bersamaan. Beberapa kota mengalami pemadaman listrik mendadak. Sinyal hilang selama beberapa menit. Tidak ada penjelasan resmi yang masuk akal. Sebagian orang menyebutnya fenomena alam, tapi yang lain mulai percaya. Ini adalah tanda kedua yang sudah diperingatkan sejak lama. Dan yang lebih mengerikan, ada satu detail kecil yang belum banyak orang sadari. Detail itulah yang akan kita bahas di part 2 berikutnya.